Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Watashi wa Taufik desu. Watashi wa Jusan Mensei desu. Bandung ni sundaimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Maulana. Saya siswa kelas 13. Saya tinggal di Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai memakai yukata. Baik, seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki berbagai banyak budaya. Salah satunya adalah pakaian tradisional atau pakaian adat. Bisa kita ambil contoh merupakan misalnya pakaian adat yang ada di Jawa Barat, yakni pangsi dan juga kebaya. Nah, pangsi dan juga kebaya ini digunakan pada saat festival-festival atau kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan budaya. Misalkan kegiatan ulang tahun Bandung, misalkan kita dianjurkan untuk menggunakan pangsi dan juga kebaya. Bagaimana dengan Jepang? Jepang juga memiliki berbagai macam budaya. Salah satunya adalah pakaian tradisional. Di Jepang juga ada yang namanya yukata sebagai pakaian tradisionalnya. Yukata ini merupakan pakaian tradisional Jepang yang digunakan sehari-hari atau juga pada saat musim panas. Yukata ini memiliki bahan dasar katun dan juga kapas, sehingga dapat menyerap keringat dengan baik. Itu sebabnya yukata bisa digunakan pada saat kondisi panas di musim panas. Selain digunakan pada sehari-hari, yukata juga bisa kita gunakan pada saat festival-festival yang juga diselenggarakan pada saat musim panas. Saya sudah merangkum beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan menggunakan yukata ini. Yang pertama adalah sebagai pakaian rumah atau sebagai pakaian sehari-hari. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yukata ini merupakan baju tradisional informal yang bisa kita gunakan sehari-hari karena ringan dan juga dapat menyerap keringat. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan yukata sebagai baju sehari-hari. Pada umumnya, yukata ini digunakan untuk pakaian setelah mandi air panas, karena yukata dapat menyerap keringat dengan baik. Namun seiring perjalannya waktu, yukata sekarang menjadi pakaian informal yang bisa orang-orang gunakan untuk bepergian keluar. Lalu selanjutnya adalah Festival Kembang Api atau disebut juga Hanabi. Nah, Festival Kembang Api ini dilaksanakan pada saat musim panas yang bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan pakaian yukata ini pada saat menghadiri Festival Kembang Api. Lalu selanjutnya ada Festival Bon Odori. Bon Odori ini merupakan serangkaian upacara memperingati kedatangan arwah para leluhur. Nah, biasanya Bon Odori ini diisi dengan tarian rakyat yang bisa kita gunakan menggunakan pakaian yukata ini. Lalu kita masuk ke sejarah yukata. Bagaimana awalnya jadi dibangun buat apa, terus sampai jadinya sekarang seperti yukata yang seperti yukata yang kita kenal saat ini. Pada zaman Heian dari 794 sampai dengan 1185, awalnya yukata disebut yutakabira. Nah, pada awal mulanya yukata ini, ketika orang-orang Jepang belum punya kamar mandi sendiri untuk mandi, biasanya mereka menggunakan yukata sebagai pakaian saat mereka mandi air panas. Jadi dulu itu mandinya tidak telanjang seperti sekarang, namun mereka menggunakan baju yukata ini, pakaian yukata ini, karena bahan atau tekstur yang digunakan dari yukata ini bisa menyerap keringat dengan baik.
Selanjutnya, pada zaman Edo, yang periode dari 1603 sampai dengan 1898. Nah, ini orang-orang mulai mandi dengan cara telanjang, sehingga yukata ini tidak dipakai lagi saat mandi air panas. Setelah itu, yukata sekarang berganti fungsi, yang asalnya dipakai saat mandi menjadi pakaian yang bisa kita pakai untuk bepergian keluar. Nah, namanya juga berganti, yang asalnya yutakabira dipersingkat menjadi yukata. Pada periode Meiji dari 1868 sampai dengan 1912, yukata ditetapkan sebagai pakaian musim panas selama periode tersebut. Nah, ini beberapa contoh orang-orang yang menggunakan yukata pada saat akan mandi air panas. Nah, ini merupakan bahan yukata pada saat zaman dahulu. Dulu itu menggunakan kain rami yang teksturnya itu agak kasar, tapi halus ke tangan. Kain rami ini memiliki apa ya? Bisa dibilang kemampuan menyerap keringat yang sangat baik. Baik, sekarang kita masuk ke corak yukata. Nah, corak-corak yukata ini bermacam-macam. Saya akan bagi menjadi 3, yaitu yukata dari yang digunakan oleh pria, oleh wanita, dan juga anak-anak. Ini merupakan contoh yukata yang digunakan oleh kaum pria. Biasanya corak yang digunakan adalah warna-warna gelap seperti hitam, coklat, ataupun biru tua, seperti yang ada di contoh. Biasanya corak ini dipadupadankan dengan garis-garis warna putih ataupun gelap juga. Lalu selanjutnya ada yukata untuk perempuan, di mana yukata ini berbeda dengan yang digunakan laki-laki atau pria. Yukata perempuan biasanya menggunakan corak-corak yang cerah, seperti pada contoh, yaitu biru muda. Lalu yang terakhir ada yukata untuk anak-anak. Yukata untuk anak-anak ini memiliki corak yang lebih familiar dengan anak-anak, misalkan dengan motif kartun atau anime, atau ya yang bisa menarik perhatian dari anak tersebut untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh mengenai budayanya tersendiri. Lalu kita masuk ke bagian-bagian yukata. Yang bagian pertama yaitu jubah dari yukata itu sendiri, di mana jubah ini biasanya dibuat melebihi tinggi dari yang mempunyainya. Ini sengaja dilakukan karena pada saat pemakaiannya nanti akan dilipat kembali, yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Lalu selanjutnya adalah susoyoke. Susoyoke ini merupakan pakaian dalam yang digunakan untuk khususnya wanita untuk melindungi bagian perut ke bawah saat menggunakan yukata. Ini biasanya tidak opsional jika digunakan pada pria. Lalu selanjutnya adalah hadajuban. Hadajuban ini merupakan kaos polos yang digunakan sebagai lapis pertama pada yukata. Namun sekarang-sekarang jarang menggunakan hadajuban karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa yukata ini ringan dan juga harusnya menyerap keringat. Namun apabila menggunakan hadajuban, mungkin keringatnya akan lebih banyak atau bagaimana. Jadi biasanya hadajuban ini jarang sekali dipakai. Lalu selanjutnya adalah himo atau biasa disebut himo, koshi himo. Nah, ini merupakan sebuah sabuk yang digunakan untuk merekatkan atau merapihkan lipatan-lipatan dari yukata ini sendiri. Selanjutnya adalah
datajime ini juga sama digunakan untuk merapikan lipatan yang ada pada yukata. Lalu yang terakhir adalah obi. Obi ini digunakan untuk meret bagian perut dari pengguna yukata ini sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan yukata. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah kita mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan, yang pertama kenakan hadajuban atau pakaian dalam bagian depan adalah kiri menutup bagian kanan, lalu dirapikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hadajuban itu bisa kita tidak pakai, itu opsional. Nah, di dalam yukata ini, kita harus paham bahwa yang kiri itu ada di depan kanan. Jadi, urutan melipatnya itu kanan dulu, baru ditimpa yang kiri. Karena kalau kita kebalik, katanya yang kanan itu, kalau kanan di depan, itu dikhususkan untuk orang yang sudah mati. Jadi jangan terbalik untuk menggunakannya. Lalu kita harus berdiri tegak, masukkan kedua tangan ke dalam jubah yukata kita. Lalu yang ketiga, kenakan yukata, atur hingga jahitan bagian belakang tepat berada di tengah-tengah badan. Jadi kita saat menggunakan jubah itu, kita harus masukkan kedua tangan kita ke dalam lubang tangan itu, lalu kita rapihkan sehingga yukata benar-benar ada di tengah badan kita. Lalu selanjutnya, satukan kedua ujung kerah atau moeri bagian depan yukata, tarik sedikit kerah ke arah belakang, tepat di bagian leher. Lalu selanjutnya, tarik yukata agak ke atas, sehingga ujung bawah yukata berada di atas mata kaki kurang lebih 5 cm. Atur bagian kanan, kemudian tumpangkan bagian kiri yukata. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, yukata itu dibuat agak panjang atau agak melebihi mata kaki dari sang pemilik. Nah, di step ini, kita menarik yukata agar berada di atas mata kaki, kurang lebih 5 cm. Lalu selanjutnya, rapikan yukata, ikat dengan himo yang sudah kita siapkan. Nah, ikatan pertama itu kita ikatkan di bagian perut. Biasanya ini digunakan untuk merapihkan yukata. Lalu selanjutnya rapihkan, atur yukata hingga tali pengencang tertutupi. Jadi tali himo yang tadi sudah diikatkan ditutupi oleh kain yang ada di atasnya sehingga tertutupi. Lalu selanjutnya ikat bagian bawah badan dengan himo yang kedua, rapikan kerah yukata dan kerah hadajuban. Ini merupakan himo yang kedua yang digunakan untuk merapihkan yukata ini. Lalu langkah selanjutnya, lilitkan obi tepat di seputar himo tadi berada. Lalu ikat dengan tali yang sudah ada pada obi. Nah, jadi di obi ini harus menutupi tali yang tadi diikatkan, lalu kita ikat dari depan ke belakang. Lalu langkah selanjutnya, rapikan simpul tali ke dalam, perhatikan letak magic tape yang ada pada obi, harus diletakkan di tengah badan. Nah, biasanya magic tape ini digunakan untuk memasang ornamen seperti ornamen simpul kupu-kupu. Nah, pada langkah selanjutnya, rekatkan hiasan pita berbentuk kupu-kupu bungkuk pada obi. Tarik obi perlahan ke belakang searah jarum jam. Nah, setelah kita memasangkan ornamen tersebut,
kita harus membalikannya ke belakang dengan cara menggesernya dengan cara perlahan. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Jika belum jelas, saya ada video demonstrasi yang dari Sensei Ima. Yang pertama, rapikan baju kalian serapi mungkin. Kemudian si lengan yang di dalam itu usahakan tidak terlihat ya teman-teman, agar kelihatan rapi. Oke? Yang kedua, kemudian teman-teman ketika kalian mengikat baju yukata, usahakan si baju kemudian si belahan tadi bukan di depan ya, kalian putar lagi, taruh di belakang. Sambil dirapikan juga.
di ujung materi, kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yukata ini merupakan sebuah pakaian tradisional Jepang yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan juga saat mengikuti festival-festival pada saat musim panas. Yang bisa menggunakan yukata ini bisa orang dewasa, dari anak-anak sampai dewasa. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan atau informasi. Mungkin sekian. Arigatou gozaimashita. Sayonara.